Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sekalian, terutama kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, serta alhamdulillah kita diberi nikmat yaitu panjang umur. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana juga telah mempertemukan kita di majlis yang bahagia ini, yaitu dengan sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga ditetapkan kepada khairul anam, khairul anbiya, khairul makhluqat, yakni Rasulullah Muhammad bin Abdillah, ibuna yaitu Siti Aminah, yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah. Mengapa beliau dilahirkan pada tahun gajah? Karena beliau pada saat itu bertepatan dengan lahirnya beliau, yakni Nabi kita, yaitu ada satu raja, yaitu Raja Abrahah, yang akan menghancurkan Ka'bah. Dia punya sikap sarakah, dia punya sikap awuntah, dan dia punya sikap terlalu gagabah. Maka akhirnya dia musnah oleh kekuasaan Allah yang Maha Murah dan Allah yang Maha Gagah. Tak lupa rahmat serta salamnya Allah semoga ditetapkan lagi kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua umatnya sampai ke akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini
kita dapat bertemu muka di majlis yang mulia ini, yaitu di Musola Al-Barokah, dalam rangka ceramah agama, yang insya Allah semoga pertemuan kali ini kita selalu dikasihi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur serta umur kita barokah, dipakai beribadah kepada Allah yang Maha Murah. Dan juga semoga kita sekalian dalam pertemuan ini mendapat maghfirah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini dalam ceramah agama saya akan mengambil tema, yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Di dalam hadis disebutkan, yaitu kewajiban yang pertama orang tua kepada anaknya, yaitu memberi nama yang baik. Kita boleh ngambil nama, yaitu dengan nama para nabi atau dengan nama para rasul. Contohnya, kita punya anak lahir ke alam dunia, yaitu dengan diberi nama dengan nama para nabi. Seumpamanya kita mengasihi nama kepada itu, umpamanya Ibrahim, atau lagi umpamanya yaitu Musa, atau Sulaiman, atau Daud, dan itu yang paling baik yaitu nama Muhammad. Itu yang pertama, boleh diambil nama dari para nabi. Semoga dengan nama yang diambil para nabi itu, anak-anak kita yaitu menjadi anak yang soleh, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintahannya. Itu yang pertama, diambil dari nama-nama nabi. Yang kedua, boleh kita mengambil nama dari nama Allah yang terdapat pada nama Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang 99. Umpamanya kita, anak kita itu lahir, yaitu diberi nama, yaitu seumpamanya Rahman. Maka kalau kita memberi nama kepada anak kita dengan nama dari Asmaul Husna, yaitu nama Allah, maka di depannya harus pakai kata Abdu. Jadi itu tadinya namanya Rahman, jadi Abdul Rahman, yaitu seorang hamba yang maha pengasih. Atau lagi, kita lahir anak kita ke alam dunia ini dengan diberi nama itu Rahim, maka jangan lupa kita taruh di depannya nama Abdul Rahim itu, yaitu kata Abdu.
yaitu jadi Abdur Rahim. Maka artinya yaitu hamba yang suka mengasihi, menyayangi. Maka pada kesempatan kali ini kita umpamanya lagi nama anak kita yaitu Roja, maka beri lagi di depannya yaitu kata Abu, maka namanya itu Abdur Roja, yang artinya yaitu hamba yang suka memberi rezeki. Pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua boleh ngambil nama anak kita dari nama Allah yang terdapat pada Asmaul Husna. Itu baik. Yang ketiga, boleh memberi nama kepada anak kita yaitu dengan mengambil bahasa Arab. Seumpamanya namanya itu anak kita yang lahir Zainuddin. Kebetulan nama Zainuddin itu yaitu nama kiai penceramah yang sangat populer, yaitu Zainuddin MZ yang ada di Jakarta. Apa itu artinya Zainuddin? Zain itu adalah perhiasan, din itu agama. Jadi Zainuddin itu adalah hiasan agama. Atau lagi kita anak kita lahir ke alam dunia dengan diberi nama itu Zaruddin. Zaru itu adalah tanaman, din itu agama. Maka artinya Zaruddin itu adalah tanaman agama. Boleh itu mengambil anak kita dari bahasa Arab. Tapi bahasa Arab itu yang bagus artinya. Kalau yang jelek, meskipun dari bahasa Arab, itu jangan dikasihkan kepada anak kita. Seumpamanya anak kita lahir diberi nama Jahanam, maka kan artinya Jahanam itu neraka. Masa anak kita dikasih nama dengan sebutan Jahanam, maka anak kita itu dipanggil Jahanam atau neraka. Kan itu tidak baik, itu tidak etis dan tidak mutobik. Maka itu jangan. Atau yang kedua, anak kita lahir diberi nama yaitu Syaiton. Itu jangan. Karena Syaiton itu makhluk Allah yang paling terkutuk, yang selalu menggoda kepada manusia. Masa anak kita akan menjadi seorang setan penggoda manusia di alam dunia ini? Makanya itu tidak baik. Jadi pemirsa, sahabat super yang dirahmati, maka jangan sekali-kali memberi nama bahasa Arab yang artinya jelek. Maka itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dikasihkan kepada anak kita yang lahir. Yang keempat, boleh kita memberi nama kepada anak kita yaitu dari gabungan antara ayahnya dan ibunya. Umpamanya anak kita itu lahir, kebetulan bapaknya namanya Bapak Dede, ibunya namanya Ibu Eni. Lahir anak kita ke dunia, dikasih nama
oleh seorang ayahnya, yaitu gabungan dari nama ayahnya dan gabungan dari nama ibunya, yaitu ayahnya Dede dan ibunya Eni, maka diberi nama yaitu Deni. Kebetulan lagi waktu lahirnya itu pada bulan Ramadan, maka tinggal ditambah lagi yaitu Deni Romadoni. Itu bagus semuanya, bagus gitu ya. Jadi itu gabungan dari orang tua. Atau yang kedua, masih gabungan lagi dari orang tuanya. Seumpamanya ayahnya yaitu namanya Pak Asep, ibunya namanya Ibu Siti. Terus Ibu Siti itu melahirkan anak, maka diberi nama gabungan dari orang tuanya Pak Asep dengan Ibu Siti, jadi namanya Septi. Kebetulan lahirnya itu bayinya perempuan, dikasih nama Septi dari kata Pak Asep dan kata Ibu Siti. Maka itu bagus. Kebetulan lahirnya itu bulan September, maka dikasih nama Septiani. Itu bagus namanya. Tapi pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi seumpamanya kalau gabungan kedua orang tuanya itu kalau dikasihkan kepada anak itu jelek, maka jangan dikasihkan. Seumpamanya ayahnya namanya Abah, ibunya namanya Ibu Kokong. Lahir ke alam dunia anaknya itu diambil dari kedua orang tuanya itu, masa kita mau ngasih kepada anak tersebut Pak Amas dengan Ibu Kokong jadi Baskom? Itu kan nggak baik, nggak baik. Masa kita punya anak dikasih nama Baskom? Itu kan tidak baik. Itu kan Baskom itu untuk satu wadah. Jadi masa kita nanti anak itu jadi minder, anak itu jadi malu, anak itu jadi korban perasaan. Masa saya dikasih nama Baskom? Itu jangan. Yang kedua, upamanya lagi, ayahnya namanya yaitu Irfan, seumpamanya. Ibunya yaitu Enci. Lahir gubrak ke alam dunia itu perempuannya, bayinya itu istri atau wanita. Maka dikasih gabungan dari Irfan dengan Enci, yaitu namanya Neng Panci. Masa kita tidak boleh, masa punya anak yang dilihat matanya bagus, hidungnya bagus, bibirnya bagus, dilihat dari depan dan dari samping mulus, itu kata Dul Sumba, maka masa kita memberi nama yang begitu tidak baik, dikasih nama yaitu Panci? Itu kan gak baik, itu untuk wadah itu. Makanya boleh-boleh saja kita memberi nama kepada anak gabungan dari seorang ayahnya dan gabungan dari seorang istrinya apabila itu baik. Maka kalau tidak baik, jangan diberikan kepada anak tersebut. Pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi kepada tadi yang semula, maka orang tua itu harus memberi nama yang baik. Payuhsin ismahu, maka berilah nama anak tersebut yaitu nama yang baik. Pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kewajiban
orang tua terhadap anak, yaitu mendidik akhlakul karimah dengan baik, yaitu fal yuhsin adabahu, maka berikan didikan akhlakul karimah yang baik. Makanya pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam kitab akhlak, yaitu yajibu alal waladi ayata khalaqa bi akhlaqil al hasanati min sigorihi, yaitu wajib, yang artinya wajib kepada anak supaya mengerjakan akhlak yang baik min sigorihi, dari sejak kecilnya. Agar bagaimana anak tersebut harus mempunyai akhlak yang baik. Supaya bagaimana? Liyaisha mahbuban fi ibadihi, supaya hidup anak tersebut yaitu dicintai di waktu besarnya itu si anak. Tuh. Maka pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka anak tersebut sekali lagi harus mempunyai akhlak yang baik sejak waktu kecilnya, agar supaya anak tersebut hidup yaitu dicintai oleh semua orang di waktu besarnya anak tersebut. Yang kedua, anak yang selalu mempunyai atau mengerjakan yaitu akhlak yang baik, wa yardo anhu rabbuhu, dan akan ridho kepada anak tersebut yaitu Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yaitu akan meridhoi kepada anak tersebut, anak yang mempunyai akhlakul karimah yang baik, akhlakul karimah yang mulia. Yang ketiga, wa yuhibbuhu ahluhu, dan mencintai kepada anak tersebut ahli-ahlinya. Dan yang keempat, wa jami'un nasi, dan semua manusia akan mencintai kepada anak tersebut. Pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka anak tersebut insya Allah yaitu akan baik kepada orang tuanya dan akan selalu mengasihi keridhaan kepada ibu dan bapaknya. Faidah ardaita walidain, yang artinya maka apabila membuat ridho kamu, maksudnya itu kepada anak, walidaika, kepada kedua orang tuamu, rodiya anhu rabbuka, maka akan meridhoi Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Terusnya Paista sa'idan di dunia wa sa'idan bil akhirah. Maka anak tersebut
akan hidup sa'idah, ada dalam kebahagiaan di dunia, wasa'idan, dan akan bahagia fil akhirati, di akhirat. Jadi pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut kalau ridho kepada orang tua, maka orang tua itu akan ridho kepada anak. Dan si anak itu hidupnya akan bahagia selama-lamanya ada di dunia, dan akan bahagia selama-lamanya ada di akhirat. Juga yaitu dijelaskan lagi, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya keriduan Allah itu ada dalam keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah akan ada selamanya, yaitu keriduan Allah itu di keriduan orang tua. Jadi apabila kalau orang tua ridho kepada anak tersebut, maka Allah akan ridho. Apabila orang tua tidak ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho kepada kita. Pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita yaitu menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang solihah, bisa berbakti kepada orang tuanya, bisa menjadi anak panutan yang selalu diridhoi oleh kedua orang tuanya dan selalu diridhoi oleh Tuhannya. Maka daripada itu, alangkah baiknya jikalau anak itu namanya baik, dididik dalam keluarga yang baik, akhlaknya baik, maka anak tersebut dikala sudah dewasanya akan membuat kebaikan kepada siapapun. Itu sebabnya mempunyai akhlakul karimah yang baik. Untuk selanjutnya, pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka anak tersebut yaitu harus mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih maju, agar hidup mereka itu mendapat bekal untuk hidup nanti di waktu besarnya. Maka pendidikan itu adalah salah satu unsur yang paling penting, yaitu di suatu negara. Jadi pendidikan itu salah satu unsur terpenting di suatu negara. Sebagaimana orang Inggris mengatakan, one of the most important element
in the development of a country is education. Salah satu unsur terpenting di suatu negara yaitu pendidikan. Makanya anak tersebut harus mempunyai pendidikan akhlakul karimah, pendidikan yaitu agama, pendidikan yaitu secara umum agar anak tersebut yaitu mempunyai ilmu yang tinggi, ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya pribadi, untuk keluarga, dan untuk orang banyak. Makanya anak tersebut yaitu akan menjadi estafet kepemimpinan pengganti orang tua nanti yang akan datang. Subhanul yaum rijalul god. Anak-anak masa kini akan menjadi pemimpin di hari esok. Sebagaimana orang Inggris mengatakan, the children of today are leader of tomorrow. Anak-anak masa kini akan menjadi pemimpin di hari esok. Saya tegaskan sekali lagi kepada orang tua, anak tersebut yaitu harus dididik entah melalui sekolah. Yang pertama yaitu dididik oleh madrasatul ula, yaitu madrasah yang pertama. Apa madrasah yang pertama itu? Adalah yaitu madrasah di keluarga. Siapa yang pengajarnya? Yang mengajarnya yaitu orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Maka yang banyak mengajarkan ilmu yaitu seorang ibunya. Al-ummahatukumul lati rabbainahum bisigor. Ibu-ibu kamu yang mendidik, yang mengajar kamu di waktu kecil. Makanya yang paling berperan, makanya yang paling banyak, makanya yang paling dekat dengan anak yaitu seorang ibu. Makanya ibu ini harus pandai mengajar anak. Dari mulai usia dini sampai usia dewasa. Atau dari sejak lahir sampai anak tersebut dewasa. Kita dari sejak kecil dididik, diajari berbicara oleh ibu. Kalau bapak memang tapi jarang bapak. Jadi kebanyakannya yaitu oleh ibu. Kan diajar sedikit-sedikit biar ibu itu mendidiknya secara cadel gitulah istilahnya sedikitnya. Jadi kalau kata-katanya tidak yang sebenarnya. Jadi anak yang mau lahir dibilang sama ibunya kata-kata bayi yang lahir itu hao hakeng adalah itu ibu yang mengajarkan berbicara kepada anaknya. Sebetulnya itu kata itu bukan hao hakeng sebetulnya, itu bahasa Arab. Allahu hakun. Allah itu yang hak disembah, Allah itu yang hak diminta pertolongan. Maka kepada anak, karena anak itu bayi belum bisa berbicara, jadi ada kata-kata di kampungan itu hao-haken. Begitu pemirsa. Pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu sekali lagi saya tegaskan, jadi
ajarkanlah yaitu pelajaran kepada anak sejak usia dini, sejak sampai SD, SMP atau sanawiyah, ke SMA atau aliyah, dan ke perguruan tinggi. Insya Allah anak tersebut yaitu akan menjadi anak yang pandai dengan ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu kewajiban orang tua yang ketiga, yaitu menikahkan anak. Setelahnya dewasa, setelahnya anak itu udah punya usaha, maka orang tua tersebut wajib menikahkannya kepada, yaitu kalau anak kita laki-laki kepada perempuan yang muslimah. Kalau anak kitanya perempuan, wajib dinikahkan kepada muslim. Itu kewajiban orang tua yang ketiga. Makanya kalau seandainya anak itu sudah dewasa, maka belum juga menikah atau belum juga punya jodoh, maka diusahakan oleh orang tuanya dan dikasih kesempatan, harus ditanya masalah apakah sudah mau untuk berumah tangga. Itu kewajiban orang tua, karena anak tersebut ada yang malu dan ada yang terus terang. Jadi wajib orang tua menanyakan kepada anak supaya anak itu apakah sudah mau berkeluarga atau belum. Makanya saya jelaskan lagi pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka namanya juga anak. Anak itu singkatan, yaitu ada 4 huruf. Anak, A-nya itu asuhlah anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Yang kedua N-nya, nasihatilah anak tersebut dengan akhlakul karimah. A yang ketiga, yaitu ajarkanlah kepada anak tersebut ilmu pengetahuan agama yang tinggi-tingginya. Dan yang keempat, huruf K, yaitu kawinkanlah anak tersebut kepada orang yang baik-baik. Hadirin sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya itu saja pada kesempatan kali ini saya yaitu ceramah keagamaan, yaitu yang berjudul kewajiban seorang ayah kepada seorang anaknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah. Dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekeliruan. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya menutup dengan suatu pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, di lain waktu dan kesempatan ceramahnya kita disambung lagi. Dan diakhiri dengan
atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum billahi taufiq wal hidayah walida wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.